Shalom umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita yang berjudul Pekabaran Kitab Ibrani pelajaran yang ketiga. Tidak terasa pada saat ini di tahun 2022 kita sudah sampai kepada pelajaran ketiga daripada pelajaran sekolah sahabat kita. Yang judulnya adalah Anak yang Dijanjikan. Namun sebelumnya saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saya undang kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak Tuhan. Di kesempatan ini kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan dari pekabaran firman Tuhan dari pelajaran sekolah sahabat. Berkati dan kuasai dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, pada waktu saya mempelajari firman Tuhan dalam pelajaran yang ketiga dari sekolah sahabat kita, saya sangat terharu. Oleh karena apa? Oleh karena begitu besarnya kasih Allah kepada kita. Di dalam pelajaran ini saya mendapatkan sebuah gambaran bagaimana kasih Allah itu kepada kita. Prosesnya seperti ini saudaraku. Ketika seseorang ataupun anak kita sendiri ataupun saudara mungkin ya melakukan kesalahan yang fatal terhadap kita dan itu sangat mengecewakan kita. Soalnya ataupun sebelumnya kita sudah memberitahu untuk jangan melakukan hal yang demikian. Tapi seseorang yang kita kasihi itu melanggarnya sehingga memberikan sebuah kekecewaan kepada kita. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia pun merasa bersalah dan kita sendiri katakan, jangan takut. Engkau akan menghadapi resiko dari apa yang sudah engkau perbuat. Tetapi nanti akan ada yang aku lakukan ataupun yang akan datang kepadamu suatu saat nanti yang akan menyelamatkan engkau oleh karena kesalahanmu itu. Lalu ternyata untuk menyelamatkan ini seorang yang dikasihi yang sudah melakukan kesalahan ini adalah dirinya sendiri yang sudah mengatakan. Demikianlah Allah. Pada waktu dia lihat Adam itu melakukan dosa. Lalulah tibalah mereka saling berdiskusi. Apa yang telah engkau lakukan anakku? Inilah akibat yang engkau akan terima. Engkau harus keluar dari taman ini dan engkau akan menderita oleh karena engkau sudah melanggar hukum yang telah aku berikan kepadamu. Namun suatu hari kelak akan ada penebus yang akan menolong engkau. Tapi sebenarnya yang berbicara itulah penebusnya. Luar biasa saudaraku. Ya, kalau saya perhatikan mungkin orang tua mungkin pernah sakit hati kepada anak-anak. Tidak seberapa sakit hati Allah mungkin kepada kita. Kita ini sudah tahu itu salah, sengaja dilakukan. Sudah tahu itu tidak benar, dilakukan tetap. Dan itu sudah berulang-ulang. Tapi Tuhan katakan kepada kita, anakku, aku akan menjadi penolong supaya engkau tidak mati oleh karena kesalahanmu. Luar biasa kasih Tuhan. Ya, jadi itulah sebabnya di dalam pelajaran kita yang ketiga dituliskan ayat hafalannya. Ibrani 1 ayat 2 dan 3. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, di dalam pelajaran kita pada saat ini dikatakan inilah sebuah janji yang diberikan oleh Tuhan ya kepada umat manusia. Tuhan menggunakan para nabinya ya dengan mengatakan kemudian hari ataupun di hari-hari terakhir nanti ataupun di akhir zaman akan ada
seorang yang akan menyelamatkan engkau. Saya masih mengingat dulu saya melakukan kesalahan pada waktu berkuliah. Hampir-hampir saja saya fail. Tapi oleh karena salah satu dari teman saya, sahabat saya adalah dekat dengan dosen itu. Saya ngobrol dengan dia. Dan akhirnya oleh karena kebaikannya, beberapa waktu kemudian saya pikir saya sudah fail pelajaran itu. Tapi oleh karena sahabat saya ini sudah mendengar apa keluh kesah saya, lalu ternyata dia diam-diam mendekati dosen saya itu dan dia katakan, "Tolonglah sir, paling tidak jangan buat dia fail. Lewatkan dari pelajaran itu." Lalu ketika saya lihat pelajaran, wah, ternyata saya tidak fail. Bersuka cita sekali rasanya. Oleh karena apa? Oleh karena saya itu selamat dari pelajaran itu dan akhirnya saya tahu kalau teman saya itulah yang menolong saya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, hal inilah yang diberikan melalui para nabi agar kita menyadari suatu hari kelak yaitu Yesus akan mengubah sesuatu yang sudah buruk terjadi. Ya, dikatakan di dalam pelajaran kita inilah di hari-hari terakhir Tuhan yaitu Yesus sendiri akan selamatkan kita. Yesus akan dibangkitkan ketika dia sudah turun ke dunia ini dan kita menjadi ciptaan baru ketika kita mengenal Yesus. Itulah ketika kita menerima baptisan. Ya, kemudian ternyata ketika kita sudah berada di antara itu, kerajaan Allah ada di antara kita. Oleh karena apa? Yesus ada bersama dengan kita senantiasa. Lalu akhirnya suatu saat nanti ketika kita sudah mati, kita dibangkitkan. Lalu Tuhan akan mengubahkan kita menjadi ciptaan yang baru. Dan Tuhan juga menjadikan kerajaan Allah yang didirikan dan diberikan kepada kita. Inilah janji pada hari-hari terakhir. Jadi harapan ini sangat-sangat mulia dan sangat-sangat diharapkan bagi orang yang sudah bersalah. Itulah sebabnya terus ditekankan sehingga Tuhan merindukan agar kita merespon, agar kita mau menerima janji itu. Dan akhirnya saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Allah itu bekerja melalui anaknya. Pelajaran kita menyebutkan adalah Tuhan, Bapa berbicara kepada kita melalui anaknya. Oleh karena dosa, itu memutuskan hubungan kita dengan Bapa. Tapi melalui Yesus Kristus, Allah ingin menyatakan beberapa hal. Yaitu yang pertama, Allah sendirilah yang memperjuangkan kita agar memulihkan keadaan kita dengannya. Allah sendiri juga yang berperang melawan si jahat, si ular tua itu, agar kita tidak dibutakan, digelapkan sepenuhnya oleh si ular itu. Sehingga Yesus datang menjadi perwakilan dan juru selamat kita datang ke dunia ini. Dan juga dia berjuang untuk kita, mewakili kita supaya kita punya hubungan bisa kembali baik dengan Bapa. Dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui hal ini kita mendapatkan penjelasan bahwa Bapa tidak tinggal diam, tapi Bapa bekerja sama dengan Yesus. Mereka bersama-sama, tapi Yesuslah yang menjadi turun ke lapangan dan menyampaikan bahwa Bapa juga merasakan bahwa Dia ingin kita selamat. Ya, inilah perantaraan. Ya, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita dapatkan dalam pelajaran ini juga bahwa Allah ataupun Yesus juga adalah pengganti penguasa. Namun sebelumnya kita mempelajari juga ya bagaimana dia juga adalah sebagai cahaya. Pada waktu saya direkam pada saat ini, ruangan mungkin akan sedikit digelapkan. Kemudian di samping kanan dan di kiri harus ada pencahayaan. Pencahayaan itu akan membuat saudara-saudara dapat melihat wajah saya, siapa yang berbicara ini. Tapi contoh tadi kalau ini digelapkan, maka saudara tidak tahu siapa yang berbicara ini. Jadi pada waktu dikatakan Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah, itu juga mau menunjukkan bahwa wajah Yesus, apa yang Yesus lakukan untuk menarik kita mengetahui bahwa begitulah
gambar Allah. Bagaimana kasih Allah termasuk juga Bapa dan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, pelajaran kita dilanjutkan dengan memperjelas bukan hanya cahaya saja. Tapi apa? Melalui Dia, Yesus Kristus, mau menjelaskan kepada kita bahwa Dialah Allah yang menjadikan alam semesta ini. Bapa juga menjadikan alam semesta kealahan. Inilah keunikan itu. Ya, kita mungkin mengetahui hanya Yesus saja yang menjadikan, tapi sebenarnya Yesus menjadi cahaya untuk menunjukkan kepada kita kalau itu bukan hanya saya. Ketiga oknum Trinitas kealahan itu bekerja sama untuk menjelaskan, akulah penciptamu. Oleh sebab itu, sadarlah anakku, jangan biarkan dirimu di dalam kegelapan secara terus-menerus. Aku akan memberikan hal yang baik untukmu. Dan yang terakhir, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, diperjelaskan, dikatakan anak itu diperanakkan. Apa dimaksudkan dalam pelajaran kita di sini? Yesus diperanakkan dalam arti bahwa Ia diangkat oleh Allah sebagai penguasa yang dijanjikan. Ketika dosa jahat turun ke dunia ini dan manusia menerima dosa itu, yang menguasai adalah si jahat ataupun iblis. Tapi orang yang dijanjikan, anak yang dijanjikan itu ditetapkan bahwa inilah yang akan menjadi penguasa yang mengembalikan yang dulu sebenarnya dialah penguasa. Namun karena kamu memilih untuk menerima dosa itu, maka dosa itulah, pemimpinnya itulah yang menjadi penguasa. Tapi sekarang Yesus menjadi penguasa. Dan ketika Yesus menjadi penguasa, semua akan diubahkan kembali. Menjadi seperti semula dengan keadaan yang baik. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, akhirnya kita mengerti bahwa ketika Yesus dijadikan sebagai anak yang dijanjikan itu, maka apa sebagai fungsinya adalah yang pertama, Putra Ilahi Yesus datang untuk mengungkapkan Bapa kepada saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan kita semua. Mau dijelaskan bagaimana kasihnya. Mau dijelaskan bagaimana kemuliaan Bapa itu. Mau dijelaskan bagaimana dia juga berperan dalam penciptaan. Bahkan untuk menyelamatkan kita semua. Kemudian yang kedua, Yesus juga datang untuk menggantikan Adam yang telah membawa dosa ke dalam dunia. Tapi Yesus menggantikan dirinya untuk membawa semua orang, umat manusia yang mau menerima dia untuk diselamatkan dan dipulihkan kembali keadaannya. Dan yang ketiga, Yesus datang untuk menjadi penguasa yang benar yang Allah selalu inginkan untuk dunia ini kita miliki. Dan akhirnya ketika Yesus menjadi penguasa, Tuhan akan ubahkan bahkan tempat kita ini pun penuh dengan penderitaan sekarang diubahkan oleh Yesus. Dan itulah anak yang dijanjikan itu yang akan mengubah saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara semua. Kita akan diubahkan asal kita mau meresponnya. Sehingga dengan demikian sukacita sorga akan menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang kembali kita untuk berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Biarlah kiranya pelajaran ini menjadi pelajaran yang begitu baik untuk kami. Sehingga sukacita sorga akan menjadi bagian kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran atau rangkuman pelajaran sekolah sahabat kita. Pelajaran yang ketiga. Mari kita terus belajar sekolah sahabat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share ke saudara-saudara kita sehingga banyak yang akan terberkati melalui firman Tuhan. Tuhan memberkati.